langsung kebanggaan kepada pemimpin upacara. Suaranya. Lapor, kelas 9 siap. Lapor, kelas 8 siap. Lapor, kelas 7 siap. Siap. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Siap dulu ya nak ya. Upacara Senin tanggal 21 Agustus yang dimulai. Ya, laporan terima, laksanakan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pada, pembina upacara. Hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara Senin tanggal 21 Agustus 2023 selesai dimulai. Laporan terima, laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh petugas. Yuk, gerak. Ancam kanan, gerak. Stop. Gerak. Langkah, tegak, maju. Jalan. Henti. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Buka formasi. Jalan. Henti. Gerak. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 1 langkah ke depan. Jalan. Benderanya jangan di bawah ya. Satu aja yang ikat. Kamu tetap pada bendera. Jangan kena tanah. Dika tarik tali kamu kah? Bendera siap. Pada, bendera merah putih. Hormat, gerak.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Tegap, gerak. Satu langkah ke belakang. Jalan. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan, angkat tegak, maju. Jalan. Balik kanan. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Tutup. Formasi. Jalan. Henti. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Luruskan. Lurus. Angkat tegak, maju. Jalan. Mengeningkan cipta dipimpin pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Sini. Kamu baca ya, yang kuat. Kamu baca yang kuat. Tolong diikuti ya, yang kuat. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya. Linda. Amanat pembina upacara. Amanat istirahat 4 gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga kesejahteraan senantiasa atas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para bapak dan ibu dewan guru serta staf tata usaha, juga para siswa yang bapak sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di sekolah ini untuk melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar dalam pekan ini yang diawali dengan sesuatu yang baik. Insya Allah kedepannya akan lebih baik. Pernah saya sampaikan, karena setar awal daripada melaksanakan sesuatu itu akan sangat mempengaruhi daripada hasil yang akan dicapai. Anak-anak pernah belajar atau mungkin berburu burung? Pernah berburu bawa senapan? Kalian punya senapan? Ya. Kalau kalian punya bedil, untuk bedil burung itu, kalau titik fokus awal itu kalian salah, tidak tepat, maka nanti pada sasaran semakin jauh peluru itu menuju sasaran, maka akan semakin jauh dari sasarannya. Untuk yang selanjutnya, yang lain perhatikan dulu Bapak, sebentar saja. Ya, kalau Bapak jujur, Bapak itu aja prinsip. Tidak akan Bapak habiskan waktu Bapak untuk di lahan yang tandus, selagi di sana masih banyak lahan-lahan yang subur. Karena sayang kalau lahan-lahan yang subur itu tidak diurus, hanya sekedar mengurusi ladang yang tandus yang hanya sedikit. Hidup kita ini waktunya cuma sebentar. Jadi jangan dihabiskan di lahan yang tandus.
karena kita akan sedikit sekali memperoleh sesuatu dari lahan yang tandus yang kita kelola. Ya, maksimalkan di lahan yang subur. Anak-anak yang subur-subur masih banyak di sini. Tadi sebagian Bapak lototin saja, tidak ada dampak. Pada ngobrol di belakang, Bapak lihat aja sampai lama, sampai melihat saya juga sebenarnya, tapi masih diteruskan ngobrolnya. Yang selanjutnya memaknai makna apa kemerdekaan. Kemarin sudah upacara kemerdekaan, ada yang di kecamatan, ada yang di sekolah. Seharusnya memperbanyak rasa syukur. Anak-anak, bersyukur itu apa? Saya tanya, ada yang bisa menjawab bersyukur itu apa? Syukur itu ada dua jenis bentuk. Yang pertama itu dengan syukur lisan. Syukur lisan itu minimal kita, karena bersyukur itu biasanya, tolong didengarkan sebentar. Bersyukur itu muncul karena kita diberi sesuatu. Yang memberi siapa? Yang punya sesuatu, Tuhan, Allah. Makanya kalau yang Islam, manakala diberi sesuatu yang baik, bersyukurnya dengan mengucap lafaz Alhamdulillah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim itu untuk mengawali sesuatu. Ini mungkin yang berkumpul di sini tadi, Bapak tidak yakin kalau kalian pergi ke sekolahnya baca bismillah. Karena Allah sudah berjanji, manakala seseorang mengawali sesuatunya dengan bismillah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Manakala seseorang itu mengawali sesuatunya dengan bismillah, maka tidak akan terjadi mudarat, tidak akan terjadi keburukan di dalamnya. Baik yang di langit maupun yang di bumi, maupun yang di antara langit dan bumi itu, maka tidak akan terjadi keburukan-keburukan. Bisa jadi yang buruk-buruk tadi itu dia dari rumahnya tidak membaca bismillah. Jadi bersyukur pertama dengan mengucap alhamdulillah, puji Tuhan, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya anak-anak, bersyukur itu sesuatu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu digunakan di dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Allah memberikan sesuatu kepada kita, sesuatu yang diberikan Allah itu kita gunakan untuk lebih kita dekat dengan Allah. Allah beri kemerdekaan. Dulu belajar itu susah. Bapak saya, Pak Wiryono itu dulu belajarnya di masa penjajahan Belanda. Anak-anak cerita dengan anaknya, termasuk saya. Bapak saya itu belajarnya naik andong. Bapak saya pinter. Kalau ilmu pengetahuan umum, pengetahuan wilayah Indonesia dan luar negeri, saya kalah dengan bapak saya. Ya. Bapak saya belajarnya dengan gurunya itu naik andong. Andong itu gerobak yang diangkut, yang dibawa oleh kuda. Jadi biar tidak diketahui oleh pemerintah penjajah Belanda waktu itu. Jadi bapak saya belajar dengan gurunya itu sambil keliling jalan-jalan. Jadi tidak terdeteksi apa yang dibicarakan, tidak diketahui oleh penjajah. Seperti itu. Belajar itu dulu dilarang, kecuali oleh orang-orang yang memang dekat dengan pemerintahan Belanda atau pejabat-pejabat desa, pejabat kecamatan misalnya. Itu pun mereka tidak boleh untuk menularkan kepada yang lainnya, diawasi. Itu pun masih dibatasi. Contoh ibu saya itu namanya Mbah Suk ya. Itu belajarnya di HPS, di Fox School kata ibu saya. Jadi kalau ibu saya itu pintar bahasa Belanda. Ya.
Ibu saya pintar bahasa Belanda, saya belum pernah belajar malah. Dulu susah, nah sekarang ini sudah merdeka. Kalian seharusnya manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh lengah. Termasuk kemarin kelas meeting pada juara, LKBB juara, jangan lengah. Hati-hati dengan kegembiraan. Jangan terlalu berlebihan manakala kalian merayakan kegembiraan. Karena di Al-Quran itu juga disinyalir oleh Allah, ada keterangan orang-orang kufur itu begitu mereka berpesta pora, kemudian secara mendadak Allah datangkan azab dari sisinya. Seketika itu maka mata mereka terbelalak. Ini kalian kalau, makanya jangan berlebihan. Memperbanyak rasa syukur. Ya, bisa sujud syukur. Ada kalian yang kemarin sujud syukur dengan menang itu? Di sepak bola aja ada sujud syukur kalau lepas ngegolkan itu ya. Itu ya Mas Dimas ya. Waktu kamu ngegolkan di Bukit itu kan terus sujud syukur ya. Bagus ini, mewakili SMP ngikut lomba-lomba. Kemarin juga ada seleksi lagi itu, entah siapa yang ikut di Prokima dan sebagainya. Jadi itu anak-anak ya, siap kalian mau memperbanyak rasa syukur kepada Tuhan, kepada Allah? Amin, Allahumma amin. Kemudian kelas 8A bagus nih petugasnya tadi yang pasti bagus. Cuma satu tadi bendera, tolong upayakan naikkan setinggi-tingginya bendera itu. Jangan ditempatkan di tempat yang bawah ya. Kemudian ada pelajaran hari ini, saya bangga dengan anak-anak kelas 9 mengajarkan kepada kita bahwa kita ini hidup seperti di satu kapal. Manakala kapal itu bocor, maka seseorang yang ada di dalam kapal itu harus berusaha untuk menutup lubang yang bocor itu supaya kapal dan penumpangnya tidak karam di laut. Tadi waktu nyanyi suaranya hilang ya. Subhanallah, langsung disambung, diselamatkan oleh anak-anak. Ada yang kelas 9 juga merembet ke kelas 8 dan kelas 7. Hebat, itu ada pelajaran bagi kita. Jangan sampai karam waktu nyanyi tadi, karena yang nyanyinya kurang semangat sepertinya. Ya, jangan karena nila setitik pecah apanya? Bukan pecah, rusak. Yang rusak apa? Susu yang di apa itu, kalau tempat air itu apa namanya? Bak ya. Iya. Susu satu bak itu tidak akan berguna manakala dimasukkan satu tutup racun ya. Betul ya? Setutup racun, akhirnya sia-sia itu. Jadi itu anak-anak sekalian, kemudian Bapak pesan satu. Kemarin kelas meeting cukup meriah ya. Kemudian ada satu peristiwa. Ada anak-anak, ada satu anak yang kesurupan, ketempelan. Setan itu banyak nak. Bahkan setan itu bisa sampai ke dalam mengikuti aliran darah kita. Setan banyak. Apakah setan dari pertama ciptakan sudah ada yang mati? Belum ada yang mati. Makanya termasuk andai saja kita ini bisa melihat setan, maka kalian akan begitu ketakutan. Tapi Bapak pesan, manusia jangan takut dengan setan. Kalau kita takut dengan setan, setannya semakin senang. Anggaplah setan itu sebagai musuh. Ada satu nak, nanti yang langsung hafal Bapak kasih 10.000. Ya. Ketika Rasul, mohon maaf ini yang Kristen ya.
ketika, atau yang Hindu, di peristiwa Isra Mi'raj itu Rasul kan pernah dikejar-kejar oleh segerombolan setan ya, gerombolan jin. Ada kalian yang hafal doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril? Ada yang hafal? Mas Firman hafal? Hafal karena dia udah belajar sama saya. Dia pura-pura aja gak hafal. Jadi ketika itu malaikat Jibrilnya mengajarkan satu kalimat. Kalimatnya begini nak. Kalau kalian yang kadang dengar, kalau kamu jadi dari depan, di dekat pintu ini biasanya baca. Itu termasuk satu di antaranya adalah kalimat perlindungan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh gerombolan setan jin yang dia membawa api. Lalu diajarkan a'udzu kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara wa min syarri manzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'rudu biha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tariqi yatruku illa tariqa yatruku bi khairi ya rahman. Hafal? Ya, kapan-kapan hafalan. Jangan takut dengan setan ya. Minimal a'udzubillahi minasyaiton. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Minimal membaca a'udzu birabbil. Pagi sore tolong itu dibaca. Termasuk kalau mau pergi ke sekolah. Di sekolah kita ini ada setannya. Jangan takut. Jangan takut. Golongan setan itu dari mana? Minal jinnati dari golongan jin dan manusia. Jadi itu, takut dengan setan? Tidak, lawan setan ya. Ya, setannya dilawan. Minimal itu tadi baca bismillah, banyak-banyak ingat sama Allah. Mudah-mudahan kalian semua dilindungi oleh Allah dari godaan setan, jin dan keburukan yang lainnya. Amin ya robbal. Ya. Kemudian selamat untuk kalian yang sudah pada sukses kelas meeting. Mungkin hadiahnya entah kapan baginya, Bapak belum sempat nanya karena acaranya belum selesai ya. Nanti kalau final futsal tolong hati-hati ya. Tidak ada berantem ya. Tidak ada saling menyakiti ya. Ya, untuk yang lomba LKBB kemarin sudah diucapkan selamat juga oleh Bu kepala sekolah ya. Saya juga ucapkan selamat untuk kalian semua. Bangga saya dengan kalian. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk anak-anak yang luar biasa. Kemudian mohon maaf untuk yang laki-laki ya. Untuk paski yang laki kemarin saya mohon maaf. Kaitannya dengan yang paski baik laki maupun perempuan, kalau Bapak pernah berkata agak kasar waktu kalian mungkin melanggar sekolah ya, tidak membawa alat segala macam itu, sampai mungkin Bayu keluar dari paski sama si Yuda saya panggil lagi, sampai pesertanya kurang kita comot-comot ya Kak Firman ya. Alhamdulillah jalan-jalannya memang seperti itu, kadang-kadang naik turun ya, tapi kalian hebat, akhirnya pulang membawa juara. Nah itu baru luar biasa ya. Itu kalian luar biasa karena ada orang-orang yang luar biasa juga ini ya. Ada Bu Rita, Bu Novi, Bu Dewi, Pak Firman dan yang lainnya. Ada Pak Walidi ya, Bu Yuli, Bu Tio dan lain sebagainya. Semuanya hebat ya. Itu saja ya nak ya. Kemudian kalau hari ini nanti mungkin belajarnya belum aktif, Bapak Ibu gurunya dimaklumi, kita dukung bersama ya. Final futsal ya antara kelas 8 juga kelas
9. Selamat yang sudah jadi juara kelas 7A, luar biasa ya. 7B, 7C juga luar biasa juga ya. Jadi itu saja. Ada tambahan Kak Firman, Mbak Eka, Bu Rita, Bu Nopi. Nanti anak-anak lepas upacara itu mungkin ngadep dulu dengan Bu Nopi, jangan meninggalkan tempat dulu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara. Ikut nyanyi Dok ya, yang ada mic-nya biar sama. Hari merdeka, nusa dan bangsa.